God, bertemu lagi bersama kita. Halo, aku Bilqis. Halo, aku Salma. Di episode 4 kali ini kita akan membahas tentang menjadi dewasa. Wah, menjadi dewasa tuh Kak, kira-kira susah nggak ya? Susah nggak ya? Langsung aja kita simak video berikut ini dengan narasumber-narasumber yang berpengalaman. Check it out! Halo. 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 Apa kabar? Alhamdulillah sejauh ini baik. Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Sebelumnya perkenalkan, namaku Aditya Arif dari Angkatan 19. Kenalkan, nama saya Aditya Nugraha Kurniawan. Saya dari Fakultas Psikologi, Angkatan 2019. Perkenalkan, aku Tasya dari Angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Fadila Intan Patidina, biasa dipanggil Fafa dari Angkatan tahun 2020. Oke, pertanyaan yang pertama ya. Menjadi dewasa itu tidak mudah. Setuju nggak kamu dengan kalimat itu dan mengapa? Kalau menjadi dewasa sih benar setuju tidak mudah. Karena usia itu seiring berjalan waktu pasti mengalami pertambahan. Tapi kalau dewasa itu tuh pilihan. Untuk menjadi dewasa, menurut saya sulit. Karena dikatakan sulit, bisa jadi dewasa itu bisa bukan dilihat dari umur saja, tapi dilihat dari bagaimana orang itu bisa bersyukur dan bagaimana orang itu bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, lingkungan dan sekitarnya. Setuju banget. Karena menjadi dewasa itu menurut aku pasti bakal banyak tuntutan, bukan dari orang-orang di sekitar, tapi tuntutan untuk diri sendiri. Jadi kayak mau dibawa kemana kehidupan selanjutnya gitu. Kalau dari saya pribadi itu setuju, karena untuk menjadi dewasa itu mempunyai banyak tantangan ya. Tantangan untuk diri kita sendiri, yaitu tantangan yang dimana pada masa kita bertumbuh itu pasti ada masalah di lingkungan kita, entah itu lingkungan keluarga, entah itu lingkungan teman, mungkin untuk menentukan masa depan kita, mungkin tentang kuliah, seperti itu Kak. Tapi ada juga yang menurut banyak orang, tapi ini minoritas ya, bukan mayoritas, untuk menjadi dewasa itu mudah, dengan alasan selama pendewasaan itu dia mempunyai tingkatan-tingkatan masalah yang tepat. Jadi ketika dia dalam proses pendewasaan mungkin caranya itu tepat, jadi menganggapnya dia dewasa itu mudah. Kembali lagi untuk saya pribadi, mengapa menjadi dewasa itu tidak mudah, karena mungkin permasalahan yang datang itu belum sesuai atau belum tepat sama diri kita masing-masing, seperti itu. Bener nggak sih di usia dewasa seperti ini semakin banyak bermunculan pertanyaan yang dilontarkan orang lain ke diri kamu? Pertanyaan terkait apa yang sering kamu dapatkan? Oh iya benar. Benar banget. Banyak banget pertanyaan yang ditanyakan ke saya pribadi. Dan yang sering ditanyakan itu kayak, habis ini mau kemana? Gitu. Kalau pertanyaan lebih banyak, kan posisi saya lagi kuliah di semester 6. Bisa dikatakan semester 6 kan mau ke tahap akhir. Bisa dikatakan ya sudah siap belum judul skripsinya, terus mau lulus kapan, nambah semester atau enggak, seperti itu. Benar sih, pertanyaan terkait kayak kapan lulus, kapan kerja, kapan nikah gitu. Karena ya banyak orang yang tahu juga kalau lagi di status mahasiswa gitu ya. Kalau saya pribadi yang sering ditanyakan itu karena posisi saya sedang kuliah, pasti ditanya sudah semester berapa, kuliahnya di mana, kuliah ngambil posisi apa, kuliah jurusan apa, terus gimana semester sekarang, gitu sih. Kapan lulus? Kapan kerja? Kapan nikah? Kamu pernah nggak dapat pertanyaan seperti itu? Apa tanggapanmu tentang orang-orang yang selalu bertanya seperti itu terus-menerus? Pernah.
Dapatnya itu kemarin waktu Lebaran juga ditanya kayak gitu, lulusnya kapan, terus nikahnya kapan. Tanggapannya sih ya dibawa santai, dibawa bercanda, karena kan kita juga belum tahu ke depannya bagaimana. Ya paling jawabnya kalau nggak Sabtu hari Minggu, udah gitu aja. Tanggapanku buat pertanyaan seperti itu ya biasa aja. Kalau misal seperti kapan nikah gitu, ya tinggal dijawab. Kalau dari aku sendiri tinggal dijawab ya masih mau lulusin dulu, kerja dulu. Terus kalau udah kerja ya nggak mau langsung nikah. Soalnya kan mau menikmati dulu hasilnya gimana. Soalnya kalau udah nikah susah, belum tanggung jawab ke istri, belum tanggung jawab ke anak. Kalau belum nikah kan enak bisa jalan-jalan kemana-mana, apalagi kan dari aku sendiri masih pengen ke Gunung Papua di Jayawijaya. Seperti itu. Terus tanggapan buat orang-orang yang seperti itu, sebenarnya orang-orang seperti itu peduli. Cuman dia antara peduli sama ngehina sih. Kalau bahasa Jawanya ngenyek gitu. Seperti itu. Pernah. Untuk tanggapannya ya sebenarnya bebas ya, karena kita nggak bisa mengontrol pemikiran orang lain. Cuman dari aku ya bakal kayak lebih bodoh amat gitu sih, karena ya ini hidupku gitu kan. Jadi aku berhak menentukan apa yang akan aku capai di masa depan gitu ya, meskipun agak sedikit overthinking juga ya, tapi it's okay lah, let it flow aja. Kalau menurut tanggapan saya, pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang biasa, karena mungkin orang lain menanyakan seperti itu karena orang lain itu anggapannya untuk menanyakan kabar kita, karena mungkin orang tersebut lama tidak bertemu atau lama tidak berjumpa. Mungkin juga orang itu nggak pernah tahu kita. Jadi pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang biasa, seperti orang lain menanyakan kabar kita, seperti itu. Pernah merasa minder nggak dengan pencapaian orang lain, kemudian membandingkannya dengan diri sendiri? Kalau merasa minder tentang pencapaian orang lain, wajar-wajar saja sih pernah. Karena kita selalu memposisikan diri kita harus sama seperti orang lain. Tapi itu nggak boleh. Dan bagaimana caranya untuk bisa berdamai dengan itu, aku sendiri sih bisa yakin bahwa rezeki, jodoh, karir, masa depan itu udah ada masing-masing jalannya. Jadi kita nggak harus terlalu getun, bahasa Jawanya ya kalau getun, kalau bahasa Indonesia itu kayak terlalu terburu-buru untuk memaksakan hal itu semua. Kayak gitu sih. Kalau minder sama pencapaian orang lain pernah, apalagi banyak dari teman-teman dekat, sahabat, terus saudara, kakak. Kalau dibilang minder sih, soalnya kan emang teman atau saudara udah bisa ngelakuin apa yang dicapai atau yang dikejar, sedangkan saya kan masih belum, masih proses. Cuma kalau buat tanggapan kayak gitu, semua itu ada waktunya. Anggapannya kita nanam tumbuhan atau nanam bunga dengan waktu yang sama, tapi belum tentu mekarnya itu barengan, seperti itu. Pernah. Untuk membandingkan diri dengan diri sendiri juga pernah, karena pasti siapa sih yang nggak iri dengan pencapaian orang-orang di sekitar kita gitu, apalagi kalau satu circle sama kita gitu ya. Kok dia udah mencapai ini sih, tapi kok aku belum ya? Nah gitu pertanyaan muncul seperti itu. Tapi di lain sisi tetap harus mensyukuri sih, karena setiap orang memiliki proses yang berbeda-beda gitu. Kalau minder di hati kecil pasti ada, tapi untuk di hati yang besar mungkin minder itu bukan suatu apa ya, kalau dikatakan ada orang yang berhasil kita pasti iri, pasti. Tapi kalau untuk mencapai itu kan kita juga perlu usaha. Dan untuk orang yang berhasil kita belum tentu juga kita harus berhasil seperti orang-orang berhasil di bidang A misalnya. Kita nggak mungkin kan harus sama-sama orang untuk mencapai keberhasilan itu. Makanya kalau di hati kecil minder iya, tapi untuk
untuk hal lain kita harus mengusahakan gimana sih caranya kita biar bisa seperti si B untuk mencapai hal A tapi di hal yang lain gitu. Ketika kamu gagal dalam melakukan sesuatu, apa yang selalu kamu ingat sehingga kamu bisa bersyukur sampai saat ini? Kalau gagal sesuatu sering, dan yang aku ingat sih sebenarnya bersyukur karena udah sampai di titik ini. Secara nggak langsung nggak semua orang bisa sampai ke titik yang aku sekarang jalani, dan aku juga bersyukur terhadap orang-orang yang selalu mensupport, orang-orang terdekat, terutama orang tua juga, teman-teman, sahabat, dan hal lain sebagainya. Jadi aku nggak pernah menyesal akan apapun yang telah berjalan dalam hidupku ini. Kalau gagal, apa yang aku ingat itu yang pertama pasti orang tua. Posisi mama tinggal mama sendiri di rumah, terus ayah kan juga udah meninggal. Jadi kalau aku gagal dan aku terpuruk terus-menerus, kasihan nanti mamaku gimana. Toh ya juga aku anak terakhir, harapan terakhir. Nantinya kalau misal udah nikah, pastinya orang tua ikut saya gitu. Nggak mungkin ikut anak pertama atau anak kedua. Jadi itu. Yang selalu aku ingat terkait aku udah ada di sini, prosesnya itu seperti apa, terus hambatannya seperti apa, tantangannya seperti apa. Di situ bakal ngerasa banget nggak semua orang bisa ada di posisiku. Jadi mau nggak mau ya harus tetap bersyukur dengan keadaan apapun saat ini. Kalau yang bisa saya buat bersyukur yaitu selalu ingat kepada kedua orang tua saya. Ketika saya gagal, saya selalu didukung atau disupport dari belakang oleh kedua orang tua saya. Makanya saya selalu mengingat bahwa keberadaan saya saat ini itu selalu didampingi oleh kedua orang tua saya, hingga saya mungkin suatu ketika nanti saya akan mencapai suatu hal tersebut. Apa kamu pernah merasa kesepian dan putus asa? Jika iya, kegelisahan apa yang membuat kamu merasa seperti itu? Kalau kesepian itu mungkin jarang terasa, karena kalau dari aku pribadi orangnya itu gampang bergaul. Jadi notabene dari anak kecil sampai orang dewasa pun yang sudah berkeluarga dan berumur, aku bisa memposisikan diri dari mereka semua. Terus untuk yang hal lain juga mungkin merasakan, karena pada saat kita sendiri di ruangan atau di rumah atau di tempat hal yang ramai, kadang juga aku merasa sendiri. Nggak tahu ya itu kenapa ya. Kalau kesepian pernah, meskipun bisa dikatakan banyak teman atau banyak tetangga-tangga dari teman kecil atau teman SMP, SMA. Kalau teman dikatakan banyak, cuma kalau kesepian masih dikatakan kesepian. Apalagi waktu jam-jam malam gitu, jam-jam 10, 11, 12. Kadang overthinking. Cuma kalau overthinking cowok kadang nggak mikirin pasangannya, tapi lebih ke mikirin gimana ke depannya, gimana nanti kalau udah nikah, nanti habis lulus kerjanya itu di mana, posisinya seperti apa, terus bisa nggak kerjanya itu bagiin ke orang tuanya, atau yang punya adik bisa bagi ke adiknya, bisa apa enggak. Nanti kalau udah nikah ya tanggung jawabnya ya jadi kepala keluarga, seperti itu. Nah, untuk kegelisahan itu tentunya memikirkan masa depan ya, di usia yang segini, udah semester akhir juga pasti nanti mau mikir, mau habis kuliah mau kemana ya, mau kerja di mana, atau mau lanjut S2, atau mau langsung bangun rumah tangga kali ya. Nah di situ pasti bakal kepikiran terus sih. Gitu. Kalau mungkin putus asa pernah ya, terus merasa gelisah, benci sama diri sendiri, terus kayak kita merasa paling nggak bisa, teman-teman kita sudah berhasil, mungkin pernah mikir kayak teman kita udah berhasil di A ya, kita merasa kayak aduh temenku sudah berhasil nih, kok aku belum, kayak minder, takut, terus kita kayak down gitu, terus kayak juga
kita kayak nggak pantas gitu loh di lingkungan mereka. Padahal teman-teman kita nggak menganggap kita seperti itu. Seiring bertambahnya usia, apakah merasakan lingkup pertemananmu semakin sedikit dan terbatas? Kalau lingkup pertemanan benar merasakan terbatas, dan kalau seandainya makin sedikit, menurutku pribadi enggak. Karena di lingkungan pertemananku ini, syukurnya itu teman-temanku tuh semuanya itu bisa mengerti akan keadaan kita satu sama lain. Dan bahkan aku juga berani untuk membuka pertemanan dengan orang-orang baru. Jadi menurutku pertemananku enggak sesempit dan sekecil itu. Bisa dikatakan seperti itu, soalnya dulu waktu SMP, waktu SMA banyak temennya, tapi waktu udah lulus semakin dikit. Teman-teman SMA, teman-teman SMP itu udah pada kerja, udah kerjanya ya juga nggak cuma di Surabaya, ada yang di Kalimantan, di luar-luar pulau, ada yang di luar negeri gitu. Terus buat teman-teman kampus kan kita masih sama-sama mengejar pendidikannya buat kedepannya. Jadi kalau buat teman SMP SMA emang udah semakin sedikit, tapi buat teman-teman yang di kampus ya masih banyak, masih cukup lah. Iya, benar. Karena dari ya mungkin relasinya lebih banyak, cuman kalau circle pertemanan mungkin lebih sedikit ya, karena ya people comes and go. Jadi pasti bakal ada aja yang kayak tiba-tiba nggak suka sama kita gitu. Tapi ada yang tetap stay sama kita juga. Tidak, karena saya pribadi adalah orang yang nggak bisa berteman dengan 1-2 orang saja, harus orang banyak. Dalam artian kita berteman tuh nggak harus berteman yang setiap hari bersama. Untuk menjalin silaturahmi dengan banyak orang itu kan penting juga untuk bukan hanya untuk masa depan sih, tapi untuk mungkin kita butuh bantuan orang ya, karena kita hidup kan semakin jauh kan semakin butuh sama orang. Apalagi semakin tua nanti kita semakin kayak harus banyak apa ya dikatakan, katakanlah kayak link gitu loh. Kita butuh teman yang di sana lo ada ini, di sana lo ada ini, dikasih kayak ngasih info gitu. Jadi kalau saya lebih senang memperbanyak teman, tapi bukan yang harus teman-teman yang ada di lingkungan kita harus ada setiap hari, bukan seperti itu. Tapi teman yang bisa kita jalin silaturahmi yang baik, memberikan informasi yang baik, memberikan masukan yang baik, tanggapan yang baik, terus bisa memberi kita itu kayak pembanding dalam menuju dewasa, seperti itu sih. Jika hanya boleh memilih satu, lebih memilih melakukan hal yang benar atau hal yang membahagiakan? Mengapa? Kalau disuruh milih, aku lebih baik milih hal yang benar. Karena yang benar itu pasti ujungnya membahagiakan. Kalau yang membahagiakan belum tentu benar. Seperti itu. Kalau boleh memilih, dari aku sendiri milih hal benar. Soalnya hal benar itu pasti bahagia. Bisa seperti kalau mending kita jujur tapi sakit daripada kita bohong tapi enak. Soalnya kalau jujur tapi sakit, dia sakit di awal aja, tapi enak di belakang. Sama seperti hal baik. Baik itu kadang dinilai orang jelek untuk kedepannya, tapi untuk kebelakangnya pasti orang-orang bakal ngerti, orang ini baik, orang ini seperti ini, seperti itu. Kalau dari aku sendiri memilih hal yang benar. Karena dengan hal benar yang kita lakuin, apalagi kalau kita udah memiliki tujuan itu tadi, memiliki target, dan semisal kita mencapai target itu tadi, kita pasti ada kepuasan tersendiri, kebanggaan tersendiri, dan menuju kebahagiaan itu. Sedangkan kalau kita memilih hal yang membahagiakan, menurut aku hal yang membahagiakan belum tentu benar. Belum tentu benar di diri kita, apalagi di orang lain. Kalau saya memilih hal yang benar ya, kalau semisal hal benar itu awalnya membuat kita sakit, itu adalah menurutku hal wajar sih. Tapi hal benar ini kan akan menuntun kita untuk jauh melangkah, jauh ke depannya, untuk masa depan kita juga. Terus hal benar itu juga membuat kita
berpikir menjadi lebih baik juga, menjadi hal benar itu kan jangkanya panjang, nggak jangka pendek. Untuk kita menjadi lebih baik juga. Hal apa yang kamu rasakan yang membuatmu berpikir bahwa dunia ini masih bisa berjalan ke arah yang lebih baik? Hal yang dapat dipikir tentang kehidupan orang tua, karena mereka adalah orang-orang yang terpenting dalam hidup setiap anak, dan mereka juga orang yang sangat mensupport dan mendukung kita jika satu dunia ini tidak ada yang mendukung kita sama sekali. Dan menurutku mereka adalah orang-orang yang terbaik dan orang yang hebat dalam kehidupanku. Selagi mamaku masih ada, berarti dunia itu masih berputar. Seperti itu. Soalnya udah kehilangan bapak, kalau kehilangan ibu, apalagi gimana? Dunia mau jadi apa? Soalnya kan anak laki-laki dekatnya tuh sama ibu atau sama mama. Kalau sama bapak emang sering bertengkar, cuma kalau sama ibu, kita kan sebagai cowok ceritanya sama mama. Nggak mungkin sama ibu, pasti kan, nggak mungkin lah sama bapak, pasti diginiin. Kamu itu jadi cowok kok lemah banget. Kalau sama ibu kan, kalau cerita pasti dilus-elus, didulang, atau di yang lainnya kayak gitu. Jadi selama ibuku masih ada, ya pasti tetap berputar. Soalnya apa yang tak lakuin, apa yang tak usahain sekarang buat ibuku, bukan buat orang lain. Hal apa yang aku rasakan, adanya support system sih, terutama dari keluarga sama teman-teman dekat. Di situ mereka benar-benar nge-support aku dalam kondisi aku apapun, seperti apapun itu, sehingga ketika aku merasa penat banget sama kehidupan aku, entah itu perkuliahan atau kehidupan sehari-hari, itu selalu dapat energi positif dari mereka. Hal yang membuat saya berpikir yaitu prinsip hidup. Karena saya punya prinsip hidup itu ketika kita lahir, ketika kita dihadirkan di dunia ini, tujuan hidup kita itu untuk bertahan, untuk survive. Kalau kita nggak pernah survive, kita nggak akan pernah mencapai sebuah tujuan itu. Terakhir nih, siapa orang yang selalu mendukung kamu selama ini dan apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang tersebut? Orang yang mendukung selama ini, terutama orang tua, terutama juga ibu juga, karena sama ayah itu mungkin sama-sama laki-laki, jadi saking banyak egonya, tidak apa-apa. Tapi kalau sama ibu, menurut beliau, aku benar dan sering selalu melakukan hal yang benar, tidak ada yang dipermasalahkan. Beliau selalu mensupport dengan hal apapun itu, bahkan sampai jika aku merasa terpuruk banget dan gak ada yang harus dilakukan, beliau datang dengan rasa hangat dan kasih sayang memeluk pada saat itu. Jadi orang yang terbaik dan terpenting menurutku pribadi, ibu baru ayah, seperti itu. Dan kemudian ketambahan dari teman-teman yang lain. Jadi kira-kira seperti itu. Orang yang dukung aku sebenarnya banyak, mulai dari saudara, almarhum ayahku dulu sama ibuku. Cuma yang lebih banyak emang ibuku. Mulai dari waktu posisi ekonomi terpuruk, yang benar-benar itu nggak ada uang sama sekali buat sekolah. Tapi ibuku itu ngusahain buat anak-anaknya bisa sekolah, terutama aku. Ya emang sih dulu itu, kalau boleh cerita dikit, dulu waktu zaman SMP aku udah kerja. Aku dulu itu jualan bakso, muter di perumahan. Sama ayahku nggak boleh, soalnya kan apa ya, aku tinggalnya di perumahan tentara, ayahku juga tentara, pasti namanya anak jualan bakso muter, apalagi zaman SMP kan pandangannya orang tua ini nggak bisa ngasih apa-apa sih ke anaknya gitu. Cuma ibuku tok yang dukung aku, bukan dukung buat hidup susah. Cuma ibuku ngelihatnya ya nggak apa-apa, namanya juga cowok. Mau nggak mau harus hidup susah dulu buat hidup kedepannya itu lebih enak. Soalnya posisinya nanti kita bakal nikah, bakal punya anak, bakal punya istri, yang nantinya kita bertanggung jawab sama mereka. Soalnya kita mau ngambil anaknya orang buat kita nikahin, tapi kita nggak bisa bahagiain orang. Tuh.
Tentunya yang pertama orang tua, habis itu keluarga, terus teman-teman deket aku. Dan untuk mereka semua aku mau bilang terima kasih banyak udah support aku sampai detik ini, sampai saat ini. Mungkin aku banyak naik turunnya ya, apalagi aku mood swing banget. Jadi terima kasih udah sabar banget ngadepin aku. Pokoknya sayang banget sama mereka. Orang yang selalu mendukung saya 100% itu adalah seorang laki-laki, yaitu bapak saya. Selalu mengatakan kalau hidup itu harus ikhlas, harus dijalanin. Terus harus apalagi ya, katakanlah kita tuh harus mengikuti alur gitu. Hal yang ingin saya katakan, semoga ayah saya dan ibu saya memiliki umur yang panjang, bisa melihat saya sukses ke depannya, terus habis itu dimudahkan juga dalam mengurus anaknya, karena anaknya belum sukses, terus nanti juga bisa ngelihat anaknya nikah, ngelihat anaknya punya cucu gitu. Udah sih, itu aja yang ingin disampaikan. Oke, terima kasih. Dadah. Oke, terima kasih. Sama-sama. Dadah. Dadah. Terima kasih. Dadah. Nah, sudah menonton kan pengalaman-pengalaman dari narasumber tadi? Dari narasumber-narasumber tadi, ternyata menjadi dewasa itu nggak mudah ya, Kak? Nah, benar sekali. Semoga kalian yang menonton mendapatkan pembelajaran. Kami ucapkan terima kasih kepada penonton setia YouTube ini. Dan jangan lupa Like, komen, dan subscribe. sampai jumpa di season selanjutnya. Bye!